everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Asegaf. Kalau biasanya saya mau ngebahas skincare di wajah, kali ini karena permintaan kalian, saya akan ngebahas tentang perawatan kulit, tapi kulitnya kulit badan. Nah, seperti apa sih sebenarnya perawatan kulit badan yang benar? Tonton terus ya. Saya setuju banget sama kalian yang beberapa kali di komen di YouTube dan juga di Instagram bilang bahwa perawatan badan itu kan sama pentingnya Kak, sama perawatan kulit wajah. Bener banget, saya setuju banget. Jadi walaupun kita di sini lebih banyak ngomongin tentang perawatan kulit wajah, bukan berarti melupakan kulit badan. Bukan berarti perawatan kulit badan itu nggak penting gitu. Tapi walaupun saya bilang penting, sejujurnya saya sendiri kalau misalnya ngomongin mengenai masalah perawatan kulit badan itu nggak terlalu aneh-aneh sih, jadi yang standar-standar aja. Tapi prinsipnya itu sama aja dengan kulit wajah, yaitu pokoknya tahapannya itu adalah cleansing, terus exfoliating, moisturizing, sama protecting. Jadi sama aja kayak kulit wajah, kulit badan itu juga perlu dibersihkan, terus juga perlu dilakukan eksfoliasi untuk membersihkan atau mengangkat kulit-kulit matinya, terus perlu dikasih pelembab juga, sama of course perlu juga menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, kita mulai dari tahapan pertama ya, cleansing. Kalau cleansing ini kan, kayaknya saya nggak usah jelasin panjang lebar, juga kalian semua pasti melakukannya lah ya setiap hari di rumah. Paling saya lebih ngebahas mengenai produknya aja. Kalau untuk cleansing atau untuk washing gitu ya, body wash itu saya memang cenderung memilih produk yang tidak mengandung SLS. Sebenarnya sih kulit badan saya tuh tidak sesensitif kulit wajah saya gitu ya. Cuma memang kulit anak saya itu tuh jauh lebih sensitif, jadi dia tuh sensitif banget kulitnya dan memang nggak bisa pakai sabun yang terlalu banyak SLS-nya. Itu kulitnya tuh akan jadi langsung kering-kering dan gatel-gatel gitu. Nah, karena kita tuh share body wash-nya biasanya gitu, jadi saya sekalian aja beli satu yang emang biasanya nggak mengandung SLS. Yang favorit saya banget itu mereknya Andalou Naturals. Kebetulan saya nggak bawa di sini karena lagi habis. Andalou Naturals itu ada shower gelnya. Shower gelnya itu ada macam-macam gitu, tapi macam-macamnya sebenarnya sih bedanya cuma scent-nya aja. Kalau menurut saya ya, wangiannya aja. Ada yang mandarin ginger, kalau nggak salah itu enak banget baunya. Ada yang mint, ada yang rose gitu. Semua saya udah cobain dan memang wanginya enak banget. Terus nggak bikin kulit kering sama sekali. Udah gitu wanginya juga subtle ya, yang nggak yang wangi banget dan nggak yang stay di badan kita gitu. Tapi cukup bikin senang deh pada saat dipakainya. Nah, tapi Andalou Naturals ini kan masih import ya. Udah gitu kayaknya sih masih agak susah dicari. Hanya ada di supermarket besar aja. Itu pun yang saya tahu di Jakarta. Saya nggak tahu kalau di daerah udah ada atau enggak ya. Nah, kalau alternatifnya, kalau misalnya nggak pakai Andalou Naturals, itu saya juga suka pakai liquid soapnya dari The Bath Box. Itu mereka punya berbagai macam liquid soap yang memang nggak mengandung SLS dan juga aman digunakan untuk yang kulitnya sensitif. Bahkan banyak, kalau misalnya kalian baca-baca testimoni tuh di Instagramnya tuh yang bilang kalau mereka tadinya tuh eksimnya suka keluar gitu ya, itu tuh terbantu banget dengan menggunakan sabun-sabunnya dari The Bath Box. Kalau misalnya kamu lebih prefer pakai sabun batangan, saya juga rekomendasi mendingan pakai sabun batangan juga yang nggak mengandung SLS. Jadi sabun batangan yang natural. Aduh, sekarang udah banyak banget yang bikin ya. The Bath Box juga ada Organic Supply juga kalau nggak salah, Sensation juga kalau nggak salah ada sabun batangan juga, banyak banget deh pokoknya. Jadi kamu tinggal beli aja itu. Some people love soap bars more than liquid soap. I personally use both. Kalau saya pakai liquid soap untuk mandi sehari-hari, soap bar itu biasanya untuk kayak cuci tangan yang cepat yang kayak gitu-gitu. Nggak tahu kenapa, emang preferensinya begitu aja. Oh ya, kalau misalnya untuk pembersih wajah itu ada yang bentuknya oil, untuk pembersih badan juga sama loh. Jadi ada juga yang namanya shower oil. Nah, kalau ini saya cinta banget sama produk ini dari L'Occitane ya. Ini tuh almond shower oil. Ini tuh wanginya enak banget, dipakainya juga enak banget, nggak bikin kulit kering sama sekali. Bahkan kulit saya tuh terasa lembab setelah habis mandi. Bener-bener it's so enjoyable to take a shower with this. Saya ngerasanya kayak pengalaman mandi tuh jadi menyenangkan banget. Cuma emang saya nggak bisa sering-sering pakai ini, nggak bisa tiap hari karena harganya mahal banget. Dan kayaknya dari tahun ke tahun ini tuh harganya makin mahal. Saya udah beli, udah mulai pakai kayak mungkin udah sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Dan saya ya makin lama makin berat gitu sih ngeluarin duit untuk beli produk ini karena emang makin mahal. Jadi nggak apa-apa sih saya tetap beli, cuma emang
dipakainya sayang-sayang untuk special occasion aja. Tahap berikutnya yaitu eksfoliasi. Kalau misalnya eksfoliasi, kalau kulit kan kita mungkin pakai scrub, pakai exfoliating toner. Kalau untuk badan ya of course kita pakai scrub ya. Saya belum pernah dengar sih ada exfoliating toner untuk badan. Kalau ada juga sayang kali ya, badan kan lebar gitu. Kalau saya exfoliatingnya simple aja, pakai body scrub yang biasanya tersedia di pasaran gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang lagi favorit saya banget, yaitu dari Body Shop Almond Milk and Honey Gently Exfoliating Cream Scrub. Jadi sesuai namanya, ini tuh scrub yang bentuknya creamy banget. Terus kalau dipakai tuh udahannya nggak ada rasa ketarik atau nggak ada rasa kering sama sekali, malah kerasa kulitnya tuh lembut banget. Tapi memang butiran-butiran scrubnya tuh juga memang sangat lembut ya. Jadi memang kalau misalnya kamu lebih suka scrub yang kasar banget gitu, mungkin kamu nggak akan terlalu suka ini. Cuma kalau kamu kulitnya tuh sensitif dan kering, I think you will like this. Dan satu lagi, ini juga wanginya enak banget. Ya bayangin aja ya, ini tuh bau almond milk campur madu. Pastinya enak ya. Jadi emang ini juga menyenangkan banget dipakai dan saya sekarang lagi suka banget ini. Nah, kalau favorit saya yang satu lagi adalah dari brand lokal. Ini dia Mustika Ratu Rose Body Scrub. Saya paling sukanya yang ini. Kenapa? Karena menurut saya butiran scrubnya itu tuh pas. Jadi nggak terlalu keras yang sakit gitu, tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi it's actually effective in exfoliating dead skin cells on my body. Plus, saya juga suka banget sama wanginya. Entah kenapa menurut saya produk-produknya Mustika Ratu yang punya wangi mawar, itu wangi mawarnya tuh enak banget karena mawarnya tuh natural gitu loh. Nggak yang kerasa sintetik, nggak terlalu nyengat juga. It's just a nice, lovely, soft rose scent gitu. Dan kebetulan saya emang suka wangian yang bau-bau mawar gitu, jadi ini saya rekomen banget, saya suka banget. Tentunya kalian juga pasti punya banyak favorite body scrub, dan menurut saya sih produk body scrub ini sesuatu yang nggak susah sama sekali untuk ditemukan, dan bahkan kayak kita gampang banget lah ya buat bereksperimen dengan body scrub. Kalau misalnya habis kita bisa beli yang lain lagi gitu, karena banyak banget jenisnya dan juga harganya sih biasanya nggak terlalu mahal, apalagi yang ada di supermarket. Saya juga menyarankan kalau misalnya kamu suka eksfoliasi pakai coffee scrub, either kamu bikin sendiri atau beli yang udah jadi, itu juga enak karena selain mengeksfoliasi kulit mati, itu juga bisa melancarkan sirkulasi darah, katanya juga bisa sedikit mengurangi selulit gitu, dan baunya kopi pun juga itu kan enak banget gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ditanya berapa sering mengeksfoliasi kulit badan, saya sih jawabannya paling 2-3 kali seminggu gitu ya. Saya bukan orang yang rajin banget untuk eksfoliasi setiap hari dan gak suka juga pakai scrub setiap hari. Menurut saya ini kan agak takes time gitu ya, sementara mostly tuh saya kalau misalnya mandi buru-buru gitu kan, jadi biasanya sih 2-3 kali aja udah cukup. Terus ada juga beberapa orang yang emang suka lulur kayak di spa gitu, atau misalnya manggil tukang pijat yang bisa sekalian lulur juga, itu juga bisa kamu lakukan. Itu juga sebenarnya in a way it's also giving your skin treatment, mask, and also exfoliation. Jadi lulur itu kan sebenarnya kayak eksfoliasi juga. Kalau saya personally nggak terlalu suka lulur karena buat saya tuh nggak nyaman tiduran gitu, terus nggak pakai baju, cuma pakai kayak kain-kain gitu, terus dilulur basah-basah dan kadang-kadang dingin, terus pokoknya saya nggak suka deh gitu, entah kenapa gitu ya. I personally like doing it on my own, jadi saya nggak terlalu suka lulur, tapi saya tahu banget banyak perempuan yang suka lulur, then go for it. Nah, setelah washing, udah gitu exfoliating, tentunya step berikutnya adalah moisturizing. Ini bagian juga yang paling favorit saya, karena saya juga senang banget bereksperimen dengan berbagai macam body butter, atau body oil, atau body lotion. Saya biasanya sih punya tuh dalam satu waktu tuh beberapa gitu ya, jadi saya gonta-ganti aja gitu. Salah satunya yang lagi saya suka pakai juga sama dari Body Shop yang seri Almond Milk and Honey juga. Ini body butternya ya. Kalau misalnya kalian suka sama body butternya Body Shop, then I think you will like this as well. Ini tuh enak banget karena melembabkan banget, dan kelembapannya tuh bertahan seharian. Jadi biasanya walaupun saya udah pakai body lotion atau body butter, itu kayak bagian pergelangan kaki saya tuh sering banget kering gitu, walaupun udah dikasih body lotion gitu ya. Nah, kalau pakai ini itu nggak kering gitu, jadi seharian benar-benar lembab kerasanya, tapi juga nggak lengket. Plus seperti saya bilang, ini juga wanginya tuh enak banget. Jadi I really like this. Udah gitu kan dia jarnya lumayan gede ya, jadi ini saya udah pakai kayak sebulan gitu, masih belum habis juga. Nah, terus kalau misalnya
bentuknya nggak body butter, biasanya kalau malam hari ya, kalau body butter atau body lotion saya pakai siang hari. Kalau untuk mandi malam sebelum tidur itu saya lebih suka pakai oil, karena menurut saya oil itu bisa melembabkan kulit badan saya lebih efektif, karena kan kita semalaman tidur dengan AC gitu ya, dan itu bikin kering banget. Biasanya bangun-bangun tuh kulit saya kerasa agak kering. Nah kalau misalnya saya pakai oil itu bener-bener kerasa kalau kulit saya tuh lebih lembut gitu. Body oil favorit saya tuh dari brand Indonesia. Ini brandnya dari Bali sih, namanya Bluestone Botanicals. Jadi ini brand yang dibikinnya di Bali dan dijual di Bali juga, tapi dia udah dijual di online. Yang ini body oil with jojoba yang lavender. Jadi dia ada berbagai macam wangian gitu. Yang paling saya suka sih ini yang mengandung lavender oil, karena selain emang dia tuh melembabkan banget, wanginya juga enak banget, menenangkan banget. Dan kamu kan tahu ya kalau lavender itu biasanya memang satu aromaterapi atau satu wangian yang disarankan untuk dipakai sebelum tidur, karena bisa bikin kita lebih rileks, lebih tenang, lebih nggak stres, dan tidurnya juga lebih nyenyak. And I really feel that kalau misalnya pakai si body oilnya Bluestone Botanicals ini. Kalau misalnya ini lagi habis dan saya belum sempat nitip teman yang ke Bali, atau misalnya nggak sempat beli online juga, alternatifnya saya pakai yang ini. Ini murah meriah tapi enak banget, dari Wardah, yaitu Pure Olive Oil. Nah saya pernah ngebahas deh di video saya, kalau nggak salah video drugstore favorite. Nah itu tuh ada dua ya, ini tuh ada yang botolnya besar, itu kalau nggak salah olive oil yang untuk massage. Kalau yang ini pure olive oil namanya. Saya lebih suka yang ini walaupun botolnya lebih kecil, karena dia pure olive oil tadi itu ya, jadi isinya benar-benar cuma olive oil aja sama sedikit preservative atau pengawet. Ini juga enak banget dan bisa banget melembabkan badan, terutama kaki saya di bagian pergelangan yang sering kering. Step berikutnya, protecting atau menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Ini prinsipnya juga sama persis dengan kulit wajah. Kalau misalnya kamu akan keluar rumah, terutama kalau misalnya kamu akan di bawah sinar matahari yang jaraknya cukup lama gitu ya, lebih dari 20 menit misalnya, itu kamu harus wajib menggunakan sunscreen di seluruh area yang akan terkena atau terekspos dengan sinar matahari. Jadi misalnya tangan, di bagian sini juga jangan lupa ya, terus bagian belakang leher, terus di punggung juga kalau misalnya kamu pakai yang belakangnya itu agak rendah gitu. Kalau kamu pakai shorts ya, pakai rok pendek atau celana pendek juga of course, kaki kamu dan belakang kaki kamu juga perlu dikasihin sunscreen. Nah kalau saya sih pakai sunscreen yang gampang ditemukan aja di Indonesia. Kenapa? Karena kalau sunscreen untuk badan itu lumayan cepat habis gitu ya, karena kan makainya banyak kan. Itu saya biasanya pakai kalau yang bentuknya spray itu yang Nivea Sun Moisturizing Spray SPF 30 yang bentuknya tuh spray. Ini saya suka banget karena satu, teksturnya ringan, kedua praktis banget dipakainya. Jadi tinggal di spray aja. Saya biasanya spray ke tangan saya misalnya atau ke kaki saya, terus diratakan gitu kan, udah deh beres. Kalau lagi nggak pakai yang Nivea, saya biasanya pakai Vaseline Intensive Care Healthy Sunscreen SPF 30 yang botolnya orange. Kalau itu sih dia botol biasa ya, bukan spray gitu ya, dan dia bentuknya tuh lotion. Ini juga again saya pilih karena menurut saya harganya affordable banget dan juga gampang banget dicari di mana-mana. Terus jadi kalau misalnya saya emang lagi traveling terus kelupaan bawa sunscreen, atau misalnya yang Nivea saya habis, saya belum beli lagi gitu, dan itu tuh lebih gampang ditemukannya kalau menurut saya. Itu juga saya pakai setiap hari sama, cuma emang kelebihannya kalau tekstur Nivea ini memang lebih ringan gitu ya dan cepat menyerap. Kalau yang si Vaseline orange ini, yang botolnya orange itu tuh dia lebih kayak ada white cast-nya gitu, jadi agak lebih susah diratakannya. But again, ini karena di badan anyway ya, saya nggak terlalu khawatir sih, ada white cast pun juga saya nggak terlalu masalah gitu. Udah, itu aja sebenarnya perawatan badan saya, nggak macam-macam. Paling tambahannya saya sekitar sebulan sekali atau 2 kali tuh saya suka banget massage gitu ya. Jadi saya nggak terlalu suka lulur tapi suka banget massage. Nah itu tuh kan massage itu sambil dipijat-pijatin sambil dikasih body oil. Saya biasanya suka pakai minyak pijat yang dari Mustika Ratu juga, yang minyak zaitun. Tahu nggak sih kamu yang bentuknya tuh transparan terus dalamnya ada biji palanya. I love that. Saya suka banget wanginya dan suka banget di badan saya pada saat dipakai si mbok pijatnya untuk mijatin badan saya gitu. Dan saya ngerasa kalau misalnya setelah pijat pakai itu, besokannya tuh juga agak lama gitu ya, kulit saya kerasa lebih halus gitu. Jadi paling itu aja sih perawatan tambahan di luar dari perawatan yang sehari-hari ini.
Oh ya, satu lagi tips dari saya untuk menjaga kulit badan supaya selalu kenceng, selalu halus juga dan selalu lembab, nggak kering, itu adalah olahraga. I know, kayaknya klise banget ya, tapi beneran deh. Percuma aja kita pakai berbagai macam produk gitu ya di badan kita, tapi kalau misalnya kita jarang olahraga, malas olahraga, itu tuh biasanya ya lama-lama juga badannya akan kelihatan kendur gitu ya, atau kulitnya kelihatan kendur. Jadi jangan malas untuk olahraga. Ini berlaku buat saya juga kok. Oh ya, saya mau ngucapin selamat sekali lagi kepada pemenang 50,000 giveaway YouTube-nya Female Daily Network. Waktu itu di video sebelumnya saya udah umumin, tapi umuminnya baru di description box aja di bawah. Nah, kali ini nama-namanya akan muncul di sini dan kalian-kalian ini adalah yang beruntung mendapatkan voucher dari bendscrub.com. Yeay, selamat ya, dan terima kasih juga untuk Bendscrub untuk vouchernya. Ini dia pemenangnya. Nah, sekarang tuh udah H-7, H-6 malah ya. Dari Jakarta X Beauty, siapa yang udah beli tiket? Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian belum beli tiket, beli tiketnya sekarang. Karena kalau kalian beli tiketnya sekarang, kalian bisa dapat goodie bag. Sementara kalau belinya nanti pas hari H, nggak dapat goodie bag gitu. Untuk beli tiketnya gampang aja, langsung datang ke jakartaxbeauty.com. Di situ udah ada lengkap semua informasinya, dari mulai rundown-nya, jadwal talk show, jadwal makeup class, jadwal workshop. Oh ya, jadwal meet and greet juga. Gimana cara beli tiketnya? Itu semuanya ada di jakartaxbeauty.com. Oh ya, by the way, nanti akan ada sesi saya sama Dr. Kevin Maharis yang kita ngebahas tentang topik skincare yang kalian pasti udah tunggu-tunggu banget, yaitu mengenai jerawat. Nah, nggak mau ketinggalan kan? Makanya segera beli tiket Jakarta X Beauty. So, I will see you at the event next week and also see you at my next video, okay? Thank you for watching. Bye!